Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba GMBJC tahun 2022. Henry Ford pernah berkata, "A business that make nothing but money is a poor business." Lalu, apakah mungkin PT Pupuk Kaltim yang mulanya berfokus pada industri pupuk dapat menciptakan diversifikasi produk turunan non-pupuk? Perkenalkan, kami tim EcoCrack hadir untuk menganalisis dan memberikan solusi yang realistis sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dalam menjalani bisnisnya, PT Pupuk Kaltim mendapati keadaan pasang surut akibat perubahan ekonomi, digitalisasi, dan lini produksi yang ramah lingkungan. Ini memang terjadi utamanya pada tahun 2018 karena terjadi peningkatan produksi urea dan konsumsi urea di tingkat global yang cukup signifikan. Tetapi sayangnya, di satu sisi justru PT Pupuk Kaltim tidak bisa merespon peluang tersebut karena keterbatasan bahan baku atau pasokan dari Cina yang memang berdampak pada penurunan nilai ekspornya. Hal ini menandakan bahwa kondisi pangsa pasar internasional sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang dan mengimplementasikan strategi yang luar biasa untuk memenangkan persaingan pasar. Untuk mempermudah dalam analisis pemecahan solusi, kami berusaha membangun diagram fishbone sebagai identifikasi masalah yang sedang dihadapi PT Pupuk Kaltim. Menurut analisis yang telah kami lakukan, perusahaan ternyata menghadapi 3 faktor yang menjadi akar permasalahan, di mana faktor pertama terkait perubahan ekonomi dan pergeseran supply demand, di mana selain terjadi penurunan ekspor urea di tahun 2018, ternyata 1 tahun berikutnya, tahun 2018 juga terjadi penurunan ekspor amonia sebanyak 23.000 ton. Hal ini juga didukung dari fluktuasi dan penurunan harga urea hingga 3% di tahun 2017. Kemudian yang kedua adalah tantangan dari pesaing, baik pesaing lama maupun pesaing baru untuk produk utama maupun produk turunan, baik di pasar domestik atau internasional. Baik yang ketiga terkait dilema menentukan diversifikasi produk mana yang paling menguntungkan dan terjamin. Apakah soda as, amonium nitrat, metanol, atau malah oleokimia? Nah, keempatnya ini memiliki tantangan dan peluang tersendiri, yaitu yang pertama untuk produk soda as. Dia memiliki nilai impor hingga 1 juta ton per tahun. Nah, sekaligus produk ini juga membutuhkan biaya investasi yang besar dalam pendirian pabriknya. Baik, selanjutnya adalah produk amonium nitrat. Dia menghadapi permasalahan terkait ketersediaan substitusi, kenaikan inflasi, fluktuasi harga, dan ancaman kelestarian lingkungan. Nah, pada produk metanol, dia menghadapi tantangan yang memang cukup sulit, dikarenakan memang terdapat produk substitusi yang lebih baik, yaitu etanol, dan harus bersaing dengan salah satu negara adidaya, yaitu Cina. Nah, terakhir, untuk produk oleokimia memang menghadapi tantangan, yaitu harga bahan baku yang fluktuatif. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan industri terbaik yang akan dikembangkan. Kami menggunakan 4 analisis untuk dapat menemukan solusi terbaik bagi PT Pupuk Kaltim, di mana antara keempat analisis itu, yang pertama terkait analisis Porter, bahwa terdapat tantangan mengenai landscape rivalry yang ketat, sekaligus terdapat nilai substitution rate yang memang tinggi. Oleh karena itu, kedepannya PP Pupuk Kaltim itu harus memiliki strategi dalam meningkatkan pangsa pasar untuk memenangkan rivalitas serta diversifikasi produk guna meminimalkan brand switching pelanggan. Kemudian analisis fisik internal eksternal juga mendukung pertumbuhan bisnis ke depannya, baik dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai income profit yang realistis dan upaya dalam memenangkan posisi pasar. Tidak hanya itu, melihat tantangan dan peluang memudahkan dalam mencapai strategi pemasaran yang efektif dan sesuai dengan target pasar. Kami menganalisis segmentasi, targeting, dan positioning produk perusahaan, utamanya bagi produk turunannya. Dengan kualitas dan upaya diversifikasi ini, pasar global potensial yang dapat kami sasar yaitu wilayah Asia Pasifik dan sejumlah negara agresi lainnya. Nah, selanjutnya untuk melihat kondisi persaingan pasar, kami melakukan analisis kompetitor. Produk turunannya sebagai fokus, di mana kami adalah produk soda as. Nah, di mana posisi pesaing pasar terkuat untuk produk soda as ini masih dikuasai oleh Amerika,
yang selanjutnya diikuti oleh Cina. Nah, akan tetapi di satu sisi terdapat peluang yang memang sangat menguntungkan bagi pasar domestik soda as karena belum terdapat perusahaan besar seperti BUMN atau swasta yang memang memproduksi soda as ini. Sedangkan bagi produk utamanya di pasar domestik, Pupuk Altim menghadapi pesaing dari industri swasta seperti Kujang Cikampek, kemudian ada Wilmar Group dan Saraswati Anugrah Motor. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami menawarkan solusi yang tepat dan realistis dengan dua strategi, yaitu Relate Diversified Industry dan Corporate Integrated. Di mana strategi pertama yaitu PT Pupuk Altim dapat memilih diversifikasi produk turunannya, yaitu soda as. Lalu pasti muncul pertanyaan, mengapa harus soda as, bukan yang lainnya? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan mengidentifikasikan 4 peluang utama yang mendasarinya. Di mana yang pertama, melihat peluang pasar domestik yang memang terbuka lebar karena tidak ada pesaing bisnis dalamnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan produk soda as ini memang memiliki demand yang tinggi dan diproyeksikan mencapai 1,1 juta ton per tahun dan memang akan mengalami peningkatan seiring dengan munculnya industri-industri lainnya yang memang merupakan salah satu bahan baku utama atau campurannya. Baik, pengembangan produk soda as juga memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan menjadi produk substitusi ekspor nantinya. Diproyeksikan dengan kapasitas pabrik ini mencapai 300.000 ton per tahun, itu dapat mensubstitusi impor kebutuhan soda as di nasional hingga 75 juta US dollar. Nah, peluang yang kedua terkait potensi internasional yang menjanjikan bagi soda as, di mana ukuran pasar internasional untuk produk ini di 2021 itu berjumlah sekitar 61,5 juta metrik ton dan diproyeksikan memang terus bertumbuh di tahun 2029. Nah, hal ini juga didukung dari sasaran pasar negara yang menjanjikan yaitu Cina dan Amerika maupun Rusia. Baik, peluang ketiga adalah sebagai salah satu upaya dalam strategi greenhouse gas emission dalam rangka mengurangi gas emisi rumah kaca. Nah, hal ini dikarenakan salah satu bahan bakunya adalah CO2, di mana hasil emisi dari pembuatan urea dan amonia, bukan berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, peluang keempat yaitu potensi penerapan strategi Blue Ocean untuk menarik segmen pasar dan menciptakan permintaan yang tinggi dengan produk yang berbeda di luar persaingan kompetitor. Selanjutnya, solusi kedua yang kami tawarkan yaitu Corporate Integrated melalui program partnership dalam pengembangan usahanya. PT Pupuk Altim dapat menjalin kerjasama dengan PT Petrokimia Gresik dan PT Garam untuk membangun industri soda as ini. Pasti akan muncul pertanyaan terkait, mengapa harus mereka dan apa sih benefitnya? Kami akan menjawab pertanyaan ini dengan beberapa alasan. Yang pertama, dalam pembuatannya itu diperlukan pasokan bahan baku tambahan seperti garam atau NaCl, batu kapur, dan amonia yang mana memang ketiganya ini tidak bisa dipenuhi secara mandiri oleh PT Pupuk Altim. Hal ini dikarenakan kebutuhan dalam produksinya sebesar 300.000 ton, sedangkan PT Pupuk Altim sendiri itu bisa memproduksi amonia hanya 660.000 ton. Sehingga memang perlu tambahan pasokan amonia yang diambil dari PT Petrokimia Gresik. Nah, di satu sisi kebutuhan pasokan tambahan yaitu garam dan NaCl ini disuplai dari PT Garam. Nah, jika produk ini nantinya sudah diolah dan menjadi produk jadi, nantinya off-taker utama yang akan mengkonsumsi yaitu PT Unilever. Nah, kami juga menyarankan bahwa PT Pupuk Altim ini bisa meningkatkan buyers partnership dengan sejumlah industri, misalnya industri fiberglass atau deterjen yang ada di Indonesia lainnya, guna memperluas market share dan pasar-pasar domestiknya. Nah, kerjasama ini juga menjadi solusi jitu karena memang diharapkan dapat memenuhi 90% permintaan domestik dan sekaligus menjadi upaya dalam merangsang permintaan urea yang sempat mengalami penurunan permintaan di 2 tahun terakhir. Kesimpulannya, dengan demikian kami menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan dengan melihat potensi pasar dan penyesuaian dengan visi misi perusahaan guna mewujudkan strategi yang efektif dan kompetitif, yaitu dengan diversifikasi industri soda as dan juga kerjasama antar industri terkait. Sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.